Shalom, puji Tuhan, kita akan bersatu teduh, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang baik, Allah yang sudah memberkati, mencukupkan kami, menyembuhkan kami dari sakit, dan kami boleh beraktivitas dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan selalu menolong dan menyertai kami. Kembali kami mau membaca firman-Mu, pimpinlah kami agar kami kembali mendapatkan nilai-nilai kekekalan untuk kami renungkan dan kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Pimpin kami semua, pimpin hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saat hari ini firman Tuhan terambil dari Ayub 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya hanya membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Bapak, Ibu, anak-anakku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mempelajari tokoh Ayub memang menjadi sukacita dan kekuatan tersendiri. Mengapa? Sebab ketaatan Ayub kepada Tuhan sungguh menjadi bukti kehidupan Ayub. Sikap Ayub mau membuktikan bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh baik di hadapan Tuhan adalah mereka menjadi baik karena percaya kepada Tuhan yang baik, dan bukan karena apa yang baik yang telah diberikan kepadanya. Pada perenungan kita hari ini, di mana kita mau belajar dari kesalehan Ayub yang diuji, kita tahu bahwa Ayub adalah orang yang sangat kaya. Ia saleh, dia bukan orang Yahudi, ia menyembah Tuhan dan hidup taat kepadanya. Akan tetapi iblis datang kepada Tuhan dan menuduh bahwa kesetiaan Ayub karena Tuhan yang memberkatinya dan menolong Ayub. Dan apakah kalau Ayub mengalami kesusahan, ia tetap setia kepada Tuhan? Melalui perenungan ini kita mau belajar apa nilai-nilai yang Ayub ingin sampaikan. Yang pertama, kekudusan sangat penting. Menjadi ayah yang ingin anak-anaknya tidak dihukum Tuhan. Ayub tahu bahwa anak-anaknya suka pesta, dan Ayub membawa persembahan, bahkan Ayub menguduskan anak-anaknya. Ia ingin menyampaikan bahwa kekudusan dan ketaatan kepada Tuhan itu penting. Sikap ini harus juga dicontoh kepada anak-anak, di mana orang tua harus menjadi role model bagi anak-anak mereka. Jangan hanya menyuruh anak itu dan ini, tetapi kehidupan orang tua, omongan dan perbuatannya tidak menjadi teladan. Bagaimana anak mau menghargai orang tua? Anak butuh teladan, bukan hanya nasihat-nasihat semata. Ayub membuktikan bahwa kekudusan itu penting. Yang kedua, harta dan anak-anaknya pada waktu itu habis, mati, tetapi Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Mulailah iblis menguji kesalehan Ayub ketika hartanya habis dan anak-anaknya mati. Apakah ia mengutuki Tuhan? Tetapi Ayub tetap taat, walaupun istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan. Tetapi Ayub tidak melakukan, bahkan ia memberitahu istrinya agar dapat menerima yang baik
dan hal yang buruk. Dari semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Ini mengingatkan kita apapun tantangan mengikut Tuhan, jangan sampai meninggalkan Tuhan, bahkan mengganti kepercayaan kepada Allah yang lain. Kebaikannya bukan saat kita hanya lancar, penuh pujian, tapi waktu penuh persoalan pun jangan sampai melupakan kebaikan Tuhan. Yang ketiga, apa yang dimiliki adalah punya Tuhan. Dalam situasi yang sulit, bukan Ayub meninggalkan Tuhan, bahkan ia percaya bahwa semuanya dari Tuhan. Ia mengatakan dalam pergumulan pada waktu itu, dengan telanjang aku keluar dari ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam situasi yang tidak mudah, Ayub bersikap bahwa semuanya kehidupan ini adalah punya Tuhan. Ia tetap memuji Tuhan. Memang dalam situasi senang, penuh dengan pujian, kenyang, mungkin kita mudah memuji Tuhan. Tapi waktu punya pergumulan, waktu lapar, masihkah kita tetap memuji Dia, memuji Tuhan? Ini yang dilakukan oleh Ayub. Bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan? Ketaatan akan diuji bukan waktu semuanya tenang, waktu semuanya aman, tetapi waktu hidup ada pergumulan, apakah tetap taat kepadanya? Apakah waktu semua tidak ada harapan, tetap percaya bahwa Tuhan itu memiliki rancangan yang baik dalam kehidupan umat Allah? Kristus sudah membuktikan ketaatannya dengan mati di atas kayu salib. Untuk Bapak, Ibu, dan saya, biarlah ketaatan Kristus itu membuat kita hidup dalam damai sejahtera. Amin. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Berkatilah satu hari lagi dalam kehidupan kami, agar nama Tuhan dari hidup kami dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.